kesiapan seperti apa yang sudah disiapkan untuk bertarung nanti di pengadilan? Kita sudah siap. Misalnya, sudah siap. Karena misalnya. Justru sidang ini akan menjadi kesempatan untuk publik melihat kejahatan mereka, kezaliman mereka, dan kriminalisasi sedang berjalan. Kalau Pak Charlie kemudian dipanggil dengan semena-mena, rencana mau dikriminalisasi, ya wajib juga saya harus mendampingi Pak Charlie dengan pasukan saya yang ikut serta gitu kan, lah nginep-nginep di Polda lah gitu kan 2 hari 3 hari mah. Sekarang karena penadahnya ada, dari mulai maling, rampok, mafia, itu terang-terangan. Maksudnya gimana? Ya PIK 2 ini kan nampung tuh. Tanah-tanah mau hasil ngeram, tanah hasil maling, ya kan gitu. Tanah hasil apa, pokoknya ditampung oleh PIK 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Saat ini saya sedang bersama dengan 3 orang tokoh yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah Ketua Brigade ya Bang ya? Ya, saya Panglima. Panglima Brigade Generasi Muda Matlaul Anwar, Bapak Iwan Darmawan. Apa kabar Pak Iwan? Kemudian dengan yang mungkin sudah kita kenal yaitu Bapak Charlie Chandra. Beliau adalah seorang pengusaha juga korban PIK 2 ya Pak ya? Betul. Apa kabar Pak? Belum tokoh, hanya korban. Belum tokoh. Tapi karena udah sering muncul kayaknya jadi tokoh ini. Bukan tokoh ya Pak ya? Korban aja. Oh, korban aja. Oke. Beliau maunya dikenalkan sebagai korban PIK 2 yaitu Bapak Charlie Chandra. Sehat ya Pak ya? Sehat. Dan terakhir adalah yang mungkin tokoh kita nih dari Kohot ya Bang ya? Dari Keronjo. Oh, Pontan. Yang namanya terkenal sejak PIK 2 ya Bang. Lalu PIK 1? Mulai PIK 1. PIK 1 ya. Pak Kholik Mikdar. Apa kabar Pak Kholik? Alhamdulillah sehat. Ya teman-teman semua, saat ini kita berkumpul untuk membahas sebuah perkembangan kasus ya Pak Charlie yang dialami oleh Pak Charlie karena sejak tanggal 21 Maret ya. 21 Maret. Iya, kasusnya Pak Charlie itu oleh Polda Banten sudah ditingkatkan ke penyidikan dengan keluarnya SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan. Pak Charlie bisa jelaskan Pak, apakah Bapak menerima langsung melalui pos atau yang mengirim? Ada penyidik yang datang ke rumah saya. Dia bilang ini kita nggak mau kirim lewat JNE, saya kasih aja secara pribadi. Kita juga nggak tahu, katanya ada pra peradilan, kita juga nggak terlibat. Jadi ya seperti kesannya sih ya nggak ada masalah. Ya, dia datang dengan niat baik. Gitu. Pra peradilannya kalau nggak salah yang diajukan oleh dari pihak PT Mandiri Bangun Makmur, betul. Yang saat ini menguasai lahan orang tuanya Pak Charlie ya? Betul. Jadi waktu saya berbicara di pesantren Sultanan, nah waktu saya cerita semuanya itu mereka berasa keberatan karena mereka berasa itu merugikan mereka ya. Tapi saya ngomong apa faktanya aja. Nggak mungkin dong saya tidur keliling-keliling bilang ini banyak korbannya sedangkan nggak ada korban yang nyata. Dan nggak mungkin juga saya biarkan kalau mereka mengambil narasi ini masalah rasis. Jadi saya kasih kesaksian. Dan itulah yang dijadikan dasar sebagai pembatalan perjanjian perdamaian. Jadi anehnya ini selama ini kita sudah damai, sudah SP3, sudah tidak ada apa-apa, mereka sendiri yang membatalkan perjanjiannya. Ya, untuk teman-teman pahami bahwa Pak Charlie ini pernah dilaporkan ya. Betul, 3 kali. Ya 3 kali. Yang terakhir itu di Polda Banten oleh Aulia Fahmi. Beliau adalah pengacara dari PT Mandiri Bangun Makmur ya. Satu tim dengan Muanas Alaidit. Muanas ya. Nah, waktu itu antara Pak Charlie dengan PT Mandiri Bangun Makmur sempat ada perjanjian karena waktu itu Pak Charlie ditahan ya. Betul. Dengan tuduhan memasukkan dokumen. Ya. Nah, kemudian ada perjanjian itu Pak Charlie dilepas, tapi kemudian karena di Kesultanan Banten Pak Charlie bercerita tentang apa yang dialami. Kemudian dari perusahaan anak perusahaannya PT Mandiri Bangun Makmur ini salah satu anak perusahaan dari Agung Sedayu. Ya, merasa tersinggung dan merasa bahwa Pak Charlie sudah melanggar perjanjian padahal sebetulnya enggak ya? Tidak, karena perjanjian tersebut hanya membatasi saya agar tidak melaporkan mereka ke polisi, tidak menggugat dan tidak minta ganti rugi. Tidak ada klausal mengenai perjanjian kerahasiaan atau tidak boleh bercerita, tidak boleh media, tidak ada sama sekali. Jadi saya anggap justru malah mereka yang melakukan pelanggaran perjanjian karena Muanas ini yang melakukan pra peradilan. Jadi dia sebenarnya melanggar. Mungkin mereka panik ya karena Pak Charlie mengungkapkan fakta ya. Iya. Terus perasaan Pak Charlie gimana ketika menerima SPDP itu? Buat saya nggak ada masalah karena biarpun ini masuk ke sidang akan saya buktikan kalau mereka itu adalah komplotan penjahat dan kita akan bongkar semuanya. Justru sidang ini akan menjadi kesempatan
untuk publik melihat kejahatan mereka, kezoliman mereka, dan kriminalisasi sedang berjalan. Kesiapan seperti apa yang sudah disiapkan untuk bertarung nanti di pengadilan? Kita sudah siap. Misalnya, sudah siap. Karena misalnya. Halnya sangat simpel, permasalahan sangat simpel. Saya mau balik nama, sertifikat atas nama ayah saya sendiri. Siapa mereka untuk melapor? Apa hak mereka untuk melapor? Kita sudah bayar pajak 35 tahun, sertifikat sudah 35 tahun, tiba-tiba ada yang melapor. Kan sangat aneh. Dasarnya itu aja. Apabila ini dibiarkan, berarti siapapun boleh melapor tanpa harus membuktikan hak kepemilikan. Nggak mungkin kan? Jadi menurut saya ini gampang dipatahkan di pengadilan, nggak ada masalah. Oke, artinya sehingga sudah siap dengan data-data, dokumen ya untuk mematahkan dakwaan itu ya. Sudah. Nah, kita mau tanya sama ke Pak Kholik Magdar. Ini kan beliau ini salah satu korbannya. Nah, Pak Kholik juga sudah menangani banyak ya korban-korbannya. Ada nggak sih yang sejenis dengan Pak Charlie? Banyak ya. Banyak. Pak Fuad modelnya itu kan ada itu. Dan yang lain-lainnya, Pak Judin juga banyak lah. Ya kalau memang dibutuhkan data-data korban itu ya kita bisa catat itu, ada orang-orangnya. Nah, ini kan juga bagian dari sudut pandang saya bahwa hukum di Indonesia ini ya harus benar-benar berdiri tegak, gitu kan, terutama ya berdiri tegak terhadap rakyatnya, gitu. Jangan pernah sekali-kali kemudian ketika kita yang bergerak menuntut keadilan, gitu kan, menuntut tegaknya hukum, justru malah diputarbalikkan seolah-olah kita ini melawan negara. Nah, harus dibedakan apa itu negara, gitu kan, dan apa itu pemerintah. Ini juga yang kadang dikaburkan oleh mereka. Kalau menurut pandangan saya, negara itu adalah ruang yang semua orang manusia, negara Indonesia hidup di situ. Bukan hanya manusia, alam, makhluk-makhluk yang lain juga hidup di situ. Dan kemudian apa itu pemerintah? Pemerintah adalah orang yang diberi kewenangan oleh rakyat untuk mengelola negara itu agar supaya menjadi sebuah perbaikan. Disitulah diaturlah undang-undang, aturan segala macam. Akhirnya ada kebijakan. Lah kemudian kalau misalnya undang-undang ini diatur, kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat, semena-mena yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, ya jangan kan manusia gitu. Tawon aja kalau diganggu rumahnya, tawon marah, semut juga marah, bahkan alam juga marah. Nah kemudian apa sih kaitannya dengan Pak Charlie gitu kan? Lah yang saudara makhluk, sesama makhluk. Pak Charlie makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Terus jangan disekat-sekat kemudian ini mah ras ini mah ras ini, nggak boleh ngebela itu, nggak boleh ngebela ini, mentang-mentang saya orang Jawa kemudian ini Chinese nggak boleh dibela. Kalau karena didolimi ya kita bela gitu kan. Misalnya kemarin kan dengar-dengar mau dipanggil apa, dipanggil ya kan? Iya. Mau dipanggil ya Pak Charlie? Ada kemungkinan besar. Ya dipanggil lah. Di SPDP itu di samping sudah dinyatakan sebagai tersangka, ada nggak panggilan pertama kapan? Saya belum ada panggilan. Belum ada ya, berarti baru pemberitahuan. Iya. Oke. Iya, artinya kalau Pak Charlie kemudian dipanggil dengan semena-mena, rencana mau dikriminalisasi, ya wajib juga saya harus mendampingi Pak Charlie dengan pasukan saya ngikut serta gitu kan, lah nginep-nginep di Polda lah gitu kan 2 hari 3 hari mah. Artinya kalau nanti gitu. Pak Charlie dipanggil, pasukannya Pak Medan akan turun nih. Lah harus turun nih, wong senasib kok. Senasib itu penanggungan. Dia korban, saya juga korban sebenarnya kan gitu. Iya Pak Kholik, ini kan salah satu sampel ya contohnya. Kan banyak yang jadi korban kata Pak Kholik tadi. Kalau Bapak melihat dampak dari PIK 2 ini seperti apa sih dahsyatnya Pak? Lah yang jelas artinya saya melihat korban proyek PIK 2 ini justru ini melanggar Undang-Undang Dasar 45, yaitu Pancasila. Dari mulai sila pertama sampai sila kelima cuma nabrak. Terutama keadilan sosial ya. Terutama keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa juga ditabrak. Lah yang musola digusur. Oh, iya, ada beberapa musola ya. Lah bukan beberapa lah. Ini mah yang ada di wilayah plot proyek itu
musola, majelis taklim ya digusur. Nah ini kan sudah mengganggu hubungan mereka sebagai manusia dengan hubungan dengan Tuhannya. Berarti kan ini sudah menabrak ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi gak sila kedua mah, udah nggak adil, udahlah, pokoknya nabrak semua lah kalau kita perinci satu persatu mah gitu. Nah kalau misalnya nih nanti menduduki Polda Banten ya, pasti kan ada reaksi dari jaksa. Apa nggak takut? Ya gini, kalau menurut saya rasa takut itu mitos. Itu mitosnya di mana? Yang namanya berjuang berarti kita mempunyai motivasi. Motivasi tentang bagaimana kita mengetahui mana hak, mana batil. Ya tinggal kita ukur aja gitu. Kita ini memposisikan diri kepada yang hak ini ikhlas tidak? Karena Allah bukan. Maksudnya dikarenakan Allah gitu kan. Berarti kan kalau ngomong dikarenakan Allah berarti ukurannya tauhid, akidah. Artinya kalau kita tulus ikhlas 100% ya 0% takutnya. Udah hilang takutnya karena semua akan kembali kepada apa yang saya percaya bahwa ini adalah hak. Nah, kemudian bukan hanya persoalan takut aja yang udah kita timbang gitu kan. Pasti kan ada tawaran ini, ancaman itu ya ya gimana ya kalau saya berpikir kalau saya dikarenakan sesuatu yang abadi kemudian ditawarkan dengan sesuatu yang sementara, ya kita tolak lah. Masa sesuatu yang besar yang tidak terhingga mau ditukar dengan sesuatu yang kecil sebegitu terbang, gitu kan? Yang sifatnya sementara. Anggaplah 50 triliun, 1 juta triliun misalnya kan, masih di dalam dunia, bahkan 9 naganya juga masih di dalam dunia. Dunia beserta isinya, ditambahin lagi planet Mars, ditambahin lagi planet Jupiter, ditukar dengan sesuatu apa yang menjadi akidah saya, gak ada apa-apanya, mata guru itu mah fana gitu buat saya mah. Jadi pernyataan di Kronjo bahwa siap perang fisik itu ya kalau misalnya pemerintah tidak memenuhi tuntutan warga Banten itu benar-benar akan terjadi ya. Lah ya wong, kalau saya mendoktrinanya artinya memang sudut pandangnya seperti apa yang saya katakan. Sampai akhirnya kematian itu adalah pestanya gitu. Ulang tahunnya pesta. Kematian itu adalah pesta, hari pesta gitu. Oke. Ya gimana ya? Begitu Mbak. Karena ini sesuatu yang hak yang harus kita lawan, yang harus kita bela. Gitu. Harus kita pertahankan, nggak boleh gitu. Iya. Nah, Pak Charlie sepertinya ada dapat dukungan yang sangat luar biasa dari Pak Kholik dan kawan-kawannya wakil warga Banten ya Pak ya? Lah iya, yang sepaham dengan pemikiran saya, ya itulah saya. Tapi ngomong-ngomong dampaknya apa sih kalau nggak melawan terhadap PIK 2? Kalau menurut Pak Kholik? Lah kan udah jelas di dalam ayat. Kalau saya kan pegangannya ayat kitab suci yang saya percayai. Kata kitab suci, Allah berkata gitu kan. Berbuatlah kebajikan di muka bumi ini. Dan cegahlah kemungkaran, jelas itu. Jangan berbuat mungkar dan cegahlah kemungkaran dan berbuatlah kebaikan kepada siapapun. Bukan hanya kepada Pak Charlie. Kepada angin kalau dicemari anginnya, kepada alam kalau dirusak gunung-gunungnya, kepada air kalau limbah pabrik mencemari laut. Kan hubungan kita dengan ikan jadi sumber ekonomi. Banyak rentet mata rantainya dan ini nggak boleh diputus. Ekosistem ini, nah ini semua bermuara kepada hubungan saya dengan Allah. Ketika saya hubungan dengan Allah, berarti harus dipraktekkan juga hubungan saya dengan makhluk-makhluk Allah. Lepas cari makhluk Allah. Iya. Persoalan keyakinan segala macam personal itu mah. Kalau sudah bicara pada tahap ini, saya susah komennya karena berarti sudah siap jihad. Udah, luar dalam udah. Luar biasa, dukungannya luar biasa Pak Charlie. Ke Kang Iwan dulu deh. Pak Iwan ya. Ya bebas Akang juga boleh. Ya Akang aja lebih enak ya. Saya itu sempat juga menyaksikan statement yang Kang Iwan sampaikan di DP Komisi 7. Komisi 2. Komisi 2 DPR. Itu Kang Iwan juga menceritakan apa yang terjadi gitu ya. Mungkin kita perlu lagi mendengar barangkali ada informasi tambahan dari Kang Iwan. Bisa disampaikan nggak? Terutama yang terkait dengan masalah yang jadi korban. Silakan. Jadi
Kami dari Generasi Muda Matlul Anwar itu kan kita adalah badan otonom sebenarnya dari Matlul Anwar. Nah, secara kelembagaan, secara kelembagaan, jadi Matlul Anwar sendiri sudah punya sikap. Jadi posisinya jelas bahwa berdasarkan berbagai macam pertimbangan, termasuk rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga temuan-temuan fakta di lapangan dan seterusnya itu, jelas bahwa kami sangat keras, sangat tegas menolak adanya proyek PIK 2. Apa yang dialami oleh Coach Charlie dengan yang korban-korban yang lain itu adalah ekses sebenarnya. Jadi banyak sekali ekses yang terjadi akibat adanya proyek PIK 2 ini, gitu kan. Dari mulai adanya bisa dikatakan tercipta satu segregasi sosial. Lalu kemudian juga adanya disparitas hukum. Ada yang punya sertifikat sudah 35 tahun, tapi tiba-tiba dengan mudah dikatakan itu palsu. Tiba-tiba itu dicabut, tidak berlaku. Sementara ada yang ujuk-ujuk belum 5 tahun baru dibikin dan itu di atas laut, nggak ada sertifikat, gitu kan? Kan jelas kan begitu. Jadi, nah belum lagi tadi aspek lingkungan hidup. Ini kan sebetulnya Tangerang Utara ini adalah gudang pangannya Kabupaten Tangerang pada khususnya dan Banten pada umumnya. Makanya dari mulai Tanjung Pasir, Pakuaji sampai dengan ke Pondang ke sana itu kan area persawahan. Persawahan, kemudian ada tambak-tambak. Dan itu juga salah satu kenapa orang sebutnya nih Tangerang Barat ke sana sebutnya Serang gitu kan. Serang itu kan kalau bahasa Sunda itu kan artinya kan sawah, area persawahan. Dan infrastruktur yang dibangun dari para pendahulu kita, terutama Sultan Ageng Tirtayasa misalnya, itu effortnya untuk mengembangkan pertanian luar biasa. Pemerintah kita di masa lalu dari mulai orde pembangunan sampai sekarang itu kan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk irigasinya, untuk penampung air segala macam supaya ini betul-betul menjadi lahan pertanian yang berkesinambungan. Nah ini kan dirusak, dirusak. Dalam arti secara kalau kita bilang semena-mena lah. Ini zona hijau, lahan pertanian produktif, tiba-tiba menjadi zona pemukiman, lahan kuning, zona pemukiman, industri, pariwisata dan seterusnya. Yang mekanisme pembentukan peraturannya pun juga ini banyak persoalan, banyak persoalan. Nah jadi timbulnya korban-korban kriminalisasi, kemudian kerusakan lingkungan, rusaknya tatanan hukum, ini kan luar biasa tadi. Disparitas hukum ini luar biasa. Kemudian tadi ya secara kita kalau bicara soal keyakinan gitu ya. Ini kita nih sedang diadu domba nih. Diadu domba. Ini nah akar muasalnya sih saya pikir memang karena keserakahan. Keserakahan pengusaha yang kemudian kolaborasi dengan pejabat-pejabat yang busuk yang bejat ini sama-sama serakah, lop kan. Wah, kita bikin dah aturannya begini, undang-undangnya begini. Kita mainkan. Yang jadi korban adalah masyarakat, lingkungan. Bahkan sebenarnya secara substansial ini adalah masalah kedaulatan. Ya kedaulatan hukum, kedaulatan wilayah, kedaulatan pangan, dan seterusnya kan. Ini dirusak secara sistemik, dirusak secara masif. Nah, jadi ya bahkan Komisi 4 DPR sendiri kan sudah merekomendasikan bahwa ini proyek ini harus di-stop, dihentikan, kemudian dikaji ulang, dievaluasi secara menyeluruh. Kan jelas gitu loh. Kalau lembaga seperti DPR sudah menyatakan seperti itu, pemerintah harusnya segera dong ambil tindakan, ambil langkah-langkah, stop proyek ini. Jelas. Jadi terlalu banyak bukti, terlalu banyak fakta bahwa proyek ini proyek zolim. Proyek zolim. Saya ingin katakan juga bahwa, nah ibaratnya gini, maling itu kalau nggak ada yang nadah, malingnya masih sembunyi-sembunyi, bahkan masih sedikit. Sedikit-sedikit. Sekarang karena penadahnya ada, dari mulai maling, rampok, mafia, itu terang-terangan. Maksudnya gimana? Ya PIK 2 ini kan nampung tuh. Tanah-tanah mau hasil ngerampok kayak, tanah hasil maling kayak kan gitu. Tanah hasil apa pokoknya ditampung oleh PIK 2. Kenapa saya mengatakan begitu? Jelas faktanya memang begitu kok. Tanah negara diambil, diuruk. Ya kan? Tanah warga yang nggak mau menyerahkan, diambil alih bagaimana caranya. Dan modus-modus itu masyarakat sudah paham di lapangan, sudah apa seperti apa modus mereka. Nah, permasalahannya adalah itu tadi,
pemerintah kita kok sepertinya masih apa ya? Kalau bahasa ini onggong-onggong nih. Apa takut atau bagaimana? Makanya saya selalu mencermati bagaimana suasana kebatinan saudara-saudara kita di lapangan. Ini udah luar biasa, luar biasa. Kalau tidak segera bertindak cepat, merespon ini, aduh, ini bahaya. Karena begini, mereka memainkan psikologi begini. Ini yang coba ditundukkan adalah yang katakanlah pemilik tanah atau kelompok yang memang dia punya kapasitas besar misalnya, punya finansial, punya ketokohan dan seterusnya. Ini yang coba dia tundukkan dulu. Kalau ini sudah kena, secara psikologis masyarakat yang di bawah kan akan melihat, oh dia aja bisa diambil tanahnya, oh dia aja bersedia menjual tanahnya, apalagi kita. Itu contohnya Haji Fuad ya? Banyak salah contoh. Satunya ya. Haji Fuad misalnya kan, ya Kocarli misalnya, banyaklah contoh ya. Beberapa yang sudah berlalu sebelum ini ramai pun itu udah banyak sebenarnya lapor-lapor. Banyak yang dikriminalisasi hanya karena itu. Bagaimana caranya supaya tanah ini bisa dikuasai. Dan lagi-lagi ya kayak Mu'annas Al-Aidid misalnya gitu ya, sering mengatakan di media, ini kan berdasarkan kesepakatan. Saya ingin mengatakan sepakatan pala lupeang kan begitu ya. Sorry to say. Itu hasil pengkondisian dan pemaksaan, bukan kesepakatan. Sekarang beginilah, kalau misalnya saya contohkan, saya punya lahan sawah di sini. Kanan, kiri, depan, belakang sudah diambil oleh mereka. Tapi saya tidak mau menjual. Saluran airnya kan dibikin mati itu. Gimana ceritanya ini tidak dipaksa loh, kondisinya memang dipaksa kok, dikondisikan. Akhirnya dengan terpaksa menjual. Giliran menjual kan gila. Giliran ya sudah kita lepas saja. Apa kata mereka? Emang tanah siapa? Lihat tuh suratnya, bukan atas nama kamu. Udah dibalik nama. Udah segila itu ya. Kan zolim. Bener. Zolim. Dan itu fakta ya? Itu fakta. Oke. Jadi maling-maling ini, rampung-rampung mafia-mafia tanah ini, begitu bahas ini, begitu dia riang gembira, masih gitu ya. Kalau pakai ini saya, tanpa beban, tanpa tedeng aling-aling, terbuka terang-terangan di bawah itu. Kenapa? Karena pertama ada penampungnya, ada apa bahasanya, penadahnya, ya kan? Dan penadahnya di backup oleh kekuatan besar. Wah, ini yang luar biasa. Dahsyat. Dahsyat. Tapi saya kembali ke yang tadi, faktor psikologis tadi, bahwa ketika orang-orang besar itu kemudian berhasil merekuasai dengan asumsi atau dengan harapan bahwa yang stratanya lebih rendah pasti akan ikut, akan takut. Itu di fakta di lapangan nggak begitu. Nggak begitu. Justru kebalikannya. Masyarakat akan dengan mudah dia menyampaikan. Dia takut mungkin karena dia punya pangkat, punya jabatan. Dia bisa saja dicopot, suatu-waktu bisa dimutasi atau bisa pensiun. Tapi kami rakyat, siapa yang bisa mecat kami jadi rakyat? Iya, betul. Kami sudah dalam posisi ini duluan, nggak ada cerita takut. Betul. Tadinya sampaikan oleh Pak Khalid, saya sambung sedikit. Sulit berhadapan antara orang yang takut mati, pengen bertahan hidup, dengan orang yang memang merindukan kematian syahid di jalan Allah. Ini beda. Yang ngeri yang ini. Nah ini harus hati-hati itu. Dan itu faktanya di lapangan seperti itu. Lebih banyak yang sudah kayak gitu. Lebih banyak yang begitu. Kan mereka nothing tulus. Apa yang coba jadi beban mereka? Betul. Saya 10-20 tahun lagi misalnya, kalau panjang umur itu juga saya masih bisa melihat matahari. Tapi apa yang bisa ditinggalkan untuk anak cucu kita ke depan? Karena bentuk zolimnya ini kan zolim menyeluruh ini. Betul. Dari hukumnya dihajar, politik dihajar, ekonomi dihajar, sosialnya diacak-acak dan seterusnya. Sampai ketahanan pangan kita terancam ini. Betul. Karena sawah-sawah itu sudah difungsikan. Sudah dilifungsi. Tapi yang saya tanya gini, kan Presiden Prabowo ini kan sudah mencabut status Tropical Coastline dari PSN. Dia udah nggak ada lagi di RPJMN. Betul. Apakah ada pengaruhnya terhadap kondisi di lapangan saat ini? Ya, saya mau cerita kondisi di lapangan ya. Sebelum itu diputuskan oleh Presiden Jokowi waktu itu sebagai bagian dari PSN. Sebelum diputuskan itu. Dari 2018, 2019, bahasa PSN sudah dipakai. Oh, sudah dipakai. Padahal belum ada PSN. Belum ada PSN-nya. Ini akan dijadikan proyek strategis nasional, ini adalah proyek negara, bla 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 dan seterusnya. Masyarakat takut. Sudah serang. Itu belum ada PSN. Lalu kemudian di PSN kan, gila-gilaan. Makin menjadi. Sekarang dicabut katakan PSN. Nggak ngaruh, tetap di lapangan mereka tetap ekspansif. Mereka tetap jalan, tetap gerilya untuk mengambil lahan-lahan milik warga itu dengan harga yang semaunya sendiri. Pembongkaran pagar laut itu ada efeknya juga nggak? Ya, sebentar sih ada ya. Sebentar ada, tapi saya rasa ya faktanya memang itu cuman ini sih, kayaknya untuk lip service aja. Gitu. Ya kalau kita melihat bahwa
kasusnya Pak Charlie sudah berkembang ke penyidikan, artinya kan memang kasus ini masih jalan terus ya. Betul. Nah, tapi saya mau tanya ke Pak Kholik. Tadi kan disebutkan banyaknya memang sudah siap mati, memang banyak sekali. Ya, karena memang kondisi itu yang mengajak mereka, ya khususnya masyarakat Banten, ke arah situ. Itu penyebabnya apa sih? Karena tanahnya sudah diambil kah? Kehidupannya makin sulit kah? Jadi ini persoalannya bukan lagi ke persoalan satu, tanah sudah di DP, harus dilunasin, misalnya kan, atau misalnya tambah bayaran, atau ini istilah ibarat gini, ini gelas ada kopi, ini udah pecah, kita udah bukan bicara lagi tentang gelas ataupun isi gelasnya, kopinya, bukan, tapi ini udah bicara kehormatan orang Banten gitu. Orang Banten itu dari dulu juga udah saya bilang sebenarnya mah, waktu saya survei di pencabutan nih, bahwa pagar masih ada di pagar laut. Orang Banten tuh kalah di siang hari, dia akan melawan di malam hari. Dia nggak berani keroyokan, dia berani sendiri-sendiri, nggak diantar beraninya. Artinya memang keinginan dia siap matinya itu ya, itu bukan karena putus asa, bukan, tapi karena kehormatan. Ini kehormatan, ideologi orang Banten itu ya begitu. Makanya kata Haji Mbai Toko itu bener, kalau sejatinya orang Banten itu ya nggak ada kompromi. Kalau masih ada kompromi gitu kan dengan penjajah, mau jadi boneka kolonial, ya itu mah Sultan Haji. Genetiknya, kelompok genetik asli Sultan Ageng Tirtayasanya mah biar sebelah tukang cangkul, sebelah bangsawan misalnya, ya udah ngelawan. Ini berarti di Bantennya lagi ngeri-ngeri sedap ya, tinggal terbakar aja ya. Harapan sebagai seorang tokoh, sebagai tokoh harapannya terhadap pemerintah terutama ya. Ya, kita jangan sekali-kali melupakan sejarah, kan itu selalu disampaikan ya oleh tokoh-tokoh kita. Bung Karno sendiri mengatakan begitu, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dulu VOC mulai masuk itu melalui Banten kan. Betul. Biaya berdagang, bisnis, dan masyarakat Banten itu toleran, sangat toleran luar biasa. Jadi orang yang mengatakan ini masalah ras, masalah etnis segala macam, itu bullshit, nggak ada. Di Banten tuh damai, tentram biasa. Mereka mau dagang silahkan. Tapi kan lama-lama menguasai perdagangannya, menguasai tanamannya, menguasai lahannya. Akhirnya kan negaranya juga pengen diakuisisi oleh mereka, kan begitu. Nah, awalnya kan dari Banten. Maka pemerintah cobalah dilihat bahwa sejarah itu selalu berulang. Banten dan namanya udah Bantam kan, dulu kan namanya Bantam. Bantam itu kan fighter. Yang suka ngebantah juga kalau bahasa gitu. Iya, bantah. Berjuang dengan rata dengan mana gitu, daripada tunduk kan begitu. Nah, sejarah ini pasti akan berulang. Secara periodik pasti ada pengulangan. Awalnya properti, awalnya pariwisata segala macam, akhirnya lama-lama kan menguasai lahan. Nah, karena proyek ini sudah terlalu banyak kebohongannya, masyarakat udah muak. Banyak bohongnya, harga sesuai kesepakatan bohong, itu karena sepihak dari mereka. Oh, kami tidak punya kepemilikan di atas laut, itu bohong, ternyata terbukti dia punya, pegang sertifikatnya. Ini memberikan manfaat, bohong, mudaratnya lebih banyak. Ini membuka lapangan kerja, nggak dihitung berapa mata pencarian, berapa pekerjaan yang hilang. Kan begitu. Nah, jadi ya harapan kami ya pemerintah, ini salah satunya Banten ini adalah merupakan miniatur Indonesia. Banten acak-acakan, Banten rubuh, Indonesia runtuh. Maka dari Banten tolong dibenahi. Oke, siap. Gitu. Sesegera mungkin. Oke, Coach Charlie, saya mau tanya, udah siap menghadapi persidangan, tapi ada nggak langkah-langkah hukum yang lain yang mungkin untuk sebagai perlawanan selain berhadapan nanti di pengadilan? Jadi dari tim LBH Muhammadiyah sudah masukin gugatan perdata terhadap Agung Sedayu. Oke. Minggu depan sudah keluar nomor sidang nomor perkaranya. Sebenarnya itu gugatan yang sudah kita masukin sebelumnya. Namun karena ada perdamaian, itu kita cabut. Karena perdamaian jadi batal sepihak oleh PT Mandiri Bangun Makmur, maka kita anggap seperti semula, gugatan itu masuk lagi. Oh, ini artinya terkait dengan gugatan peradilannya ya? Oke. Di peradilan kan karena diperdatakan gitu ya? Ya, ini terkait kepemilikan dan penyerobotan tanah. Oke. Ya. Bukan pra-peradilan. Oke. Hanya Agung Sedayu aja ya? Agung Sedayu, PT Mandiri Bangun Makmur, dan ahli waris dari pemilik pertama yang berkong kali kong dengan mereka juga, itu semua masuk dalam gugatan.
Iya, Pak Charlie ini pemilik tanah itu sebetulnya dari tahun 1988 ya? Ayah saya sebagai pemilik dari tahun 1988, hanya pewaris. Kemudian dikuasai dengan cara-cara yang itu sejak 2013. Dan mulai menurut pengakuan mereka 2015. Oke. Jadi sebenarnya mereka sudah mengakui. Iya, oke. Terus ini ada dukungan yang sangat luar biasa, solidaritas yang luar biasa, karena sesama ya, sesama korban misalnya. Gimana perasaan Pak Charlie? Saya berjuang karena pertama, saya juga ada arahan dari Tuhan. Oke. Walaupun mungkin kita beda agama ya, tapi Tuhan kita sama. Dan waktu saya keluar dari penjara, saya sebenarnya udah putus asa. Namun sekitar bulan Juni Juli saya itu mempelajari ayat-ayat di Bible, dan di situ ada kata-kata intinya, kamu bicarakan yang sebenarnya, jangan umpetin kebenaran. Dan dari situlah saya tuh berasa mulai dipersiapkan untuk mencerita semuanya di bulan Desember. Tanpa ada keyakinan ini perintah dari Tuhan, saya nggak mungkin berbicara. Dan ternyata saya berbicara itu suatu keputusan yang benar-benar saya tidak pernah akan lupakan, dan saya sangat banggakan sampai hari ini. Saya bilang ke istri saya bangga berjuang dengan teman-teman saya semua. Saya bangga karena dulu saya sendirian, dan harapan saya hanya pertama, PIK 2 selanjutnya dihentikan. Sudah jadi ya sudah, biarkanlah. Tidak ada perampasan lagi. Tidak boleh sepihak oligarki menguasai hukum. Dan mereka yang sudah dirampas tanah dikembali. Oke, siap. Ya, teman-teman semua, PIK 2 ini merupakan PR bagi Presiden Prabowo, karena di tangan beliau lah bagaimana ini akan terjadi ya. Apalagi sekarang ini seperti diungkap tadi oleh Kang Iwan maupun oleh Pak Kholik, bahwa sebetulnya di Banten ini sudah siap menghadapi situasi yang sangat luar biasa ya. Saya ingat tahun 1888 kalau saya ya, nah ada pemberontakan di Banten oleh petani ya, dan kita nelayan, dan kita nggak berharap bahwa itu terjadi lagi, karena iya, apalagi karena Kesultanan juga sudah mengatakan bahwa mereka ini sedang berjuang, karena kondisi begini ya, mereka sedang berjuang agar bisa menjadi daerah istimewa. Kalau saya membayangkan kalau semua ini terjadi, kacau negara kita, ya kan, bahkan bisa jadi kerusuhan di Banten kalau terjadi itu bisa melebar ke Jakarta misalnya, kayak yang lain. Makanya ini menjadi PR bagi Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo itu secara bijak mengatasi masalah ini. Kalau memang berat menghadapi oligarki, sebaiknya lebih mengedepankan kepentingan rakyat, kan gitu kan ya? Boleh kan Bang Kudar deh sebagai penutup. Ya, artinya tinggal Pak Presiden sebagai pimpinan tertinggi bangsa Indonesia ini yang mau berpihak ke rakyat atau berpihak kepada oligarki hitam yang mencoba merongrong kedaulatan negara kita, tumpah darah kita gitu. Nah, artinya kalau tidak berpihak kepada rakyat, ya konsekuensinya melawan rakyat. Ya kan, pemerintah itu diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk melawan negara, untuk kehidupan semua makhluk yang ada di ruang negara Indonesia itu. Harus berpihak rakyat. Sahabat baik Pak Presiden itu ya rakyat, nggak ada lagi. Yang lain punya kepentingan ini itu, jabatan segala macam. Ya kalau misalnya nggak berpihak ke rakyat, mau berpihak ke siapa? Menteri-menterinya udah jelas, diperintahnya nggak betul, suruh ngabisin pagar, suruh ngabutin, faktanya ditunda-tunda. Kalau saya presidennya saya pecat itu. Oke, siap. Silakan Kang Iwan, kata penutupnya. Ya, itu jadi kami berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan harapan masyarakat ya. Jadi PIK ini segeralah dihentikan, stop, segala macam pelanggaran hukum segera diselesaikan, ditegakkan hukum seadil-adilnya. Yang juga perlu diketahui adalah kami ini rakyat bukan melawan pemerintah. Kita bukan melawan negara. Tapi yang kita lawan adalah keserakahan pengusaha, keserakahan pejabat-pejabat yang berkolaborasi ini menjadi begundal-begundal ini yang justru merongrong bangsa dan negara. Ini adalah bukti kecintaan kami kepada negara kami, kepada bangsa kami, Indonesia, dan khususnya juga Tanah Banten. Ini adalah wujud kecintaan kami. Kami tidak mau
ini kemudian jadi rusak, diacak-acak dan seterusnya karena keserakahan hati. Karena pasti ujung-ujungnya mereka hanya mementingkan kepentingan kelompok dan keuntungan pribadi mereka sendiri. Mau urusan rakyat, urusan lingkungan, urusan bangsa, urusan negara itu mereka kesampingkan. Nah, inilah yang merongrong negara kita sebenarnya. Saya berharap terutama kepada yang mulia Bapak Presiden Prabowo, tolong ambil tindakan tegas secepatnya dan sesegeranya. Iya. Sesuai dengan harapan masyarakat. Dan terakhir, khusus untuk Pak Prabowo, salam orbit 64 Pak. Rakyat Banten siap bergerak. Iya, mantap. Silakan Pak Charlie. Harapan terakhir saya TNI. Oke. Kenapa TNI ini? TNI turun tangan. Oke. Dengan adanya undang-undang TNI yang terbaru, saya melihat ada bagusnya juga. Saya harap TNI bisa turun tangan bantu rakyat Banten. Iya. Bagi mereka yang belum pernah menjual atau belum dilunasi, mungkin TNI bisa turun tangan menguasai kembali lahan itu. Oke. Iya. Ya, teman-teman, seperti teman-teman ketahui juga Bapak Prabowo pernah mengatakan bahwa beliau berjanji akan mensejahterakan rakyatnya dan juga akan menjaga bangsa dan negara ini. Kita tunggu realisasi dari apa yang beliau katakan, minimal bisa terrealisasi dari kasus PIK 2 ini ya Pak ya. Ya, nah teman-teman semua, kita bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Oh ya, terima kasih Kang Iwan. Terima kasih Pak Charlie, terima kasih Pak Khadir. Ya teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.